叫。这是果然不一般。李司令，周会长，我们做。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 391 sampai 392, atau episode 417 sampai 418, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng dan beberapa prajurit penguasa sektor lainnya, yang segera akan memulai peperangannya. Seketika mereka terbang keluar dari ruang istirahat dan ke ruang angkasa, di mana getaran-getaran dari ledakan sebelumnya masih bergema. Luo Feng menatap dan melihat sisa-sisa kapal yang baru saja meledak, namun dia tidak melihat musuh. Hati-hati semuanya, Kapten Taiwo berkomunikasi, secara bersamaan menjaga ruang istirahat di cincin dunianya. Dia tidak terlalu peduli dengan kapal yang dihancurkan. Setelah semua, tempat paling berharga di dalam adalah ruang istirahat induk batu tungsten F9 logam, yang sepenuhnya utuh. Di mana musuh? Mata Rock berkilau dan dia memandang sekelilingnya. Anggota baru, kalian jangan cemas. Bersikaplah waspada, tapi serahkan semuanya pada kita. Ucap wanita iblis tersenyum. Semua prajurit tua lainnya tersenyum ketika mereka melihat ke sekeliling dengan hati-hati. Mereka telah mengalami terlalu banyak insiden seperti itu, bahkan dalam menghadapi bahaya, mereka benar-benar tenang dan tenang. Karena mereka tidak menunjukkan diri mereka, mari kita pergi. Taiwo tiba-tiba terbang ke suatu arah. Kesembilan lainnya mengikutinya dan dengan cepat merobek ruang dan melarikan diri. 9 titik dari kejauhan melepaskan lingkaran petir yang mencolok, dan mereka semua berkumpul di sekitar Luo Feng dan kelompoknya. Bahkan tingkat abadi yang kuat tidak akan mampu mencapai kecepatan cahaya dalam sekejap di alam semesta yang sebenarnya. Namun, guntur, cahaya dan lain-lain, saat dilepaskan itu adalah kecepatan cahaya. Luo Feng dan yang lainnya membutuhkan sejumlah waktu untuk mempercepat untuk mendekati kecepatan cahaya. Adapun kapal-kapal, itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukannya. Karenanya saat 9 titik menembakkan sinar cahayanya, ia dengan cepat bergabung bersama, membentuk perisai petir yang besar. Perisai besar itu benar-benar mengelilingi Luo Feng dan kelompok kecilnya. Seketika terbentuk, ular petir yang tak terhitung merobek ruang dan membungkus perisai berdiameter lebih dari 100 juta kilometer. Tanpa ragu, Luo Feng dan ke-10 kelompoknya diserang oleh mereka. Guntur neraka, ini guntur neraka. Para prajurit tua itu tampak terkejut. Ayo pergi, ini adalah karya dari perlombaan robot automation, dan yang kuat pada saat itu. Ini sangat merepotkan, perintah Taiwo. Segera, dia memimpin jalan dan yang lainnya mengikutinya. Namun Luo Feng dan Rock penasaran. Mengapa melarikan diri? Neraka guntur ini sama sekali bukan ancaman. Jika petir menyerang kita, itu bisa langsung membunuh penguasa sektor. Namun, sangkar yang dibentuknya dan ular petirnya telah menyebar dengan diameter lebih dari 100 juta kilometer. Mungkin bahkan tidak akan bisa membunuh 1 atau 2 penguasa sektor, tidak ada ancaman, kan? Tanya anggota baru Rock, apa yang menakutkan tentang neraka guntur? Luo Feng bertanya ketika mereka melarikan diri juga. Mampu melakukan banyak tugas adalah hal yang sangat normal, mengobrol sambil melarikan diri adalah hal yang normal. Anggota baru, kamu akan lihat sebentar, kami pasti dalam kesulitan, petir ini, bukan sesuatu yang bisa diatur oleh klan otomat normal. Ucap Poison dengan ekspresi yang serius. Luo Feng mengangguk, perspektifnya sangat tinggi, dengan mudah melihat bahwa, neraka petir ini mampu menyebar dengan diameter lebih dari 100 juta kilometer. Untuk mencapai sejauh ini, jumlah penggunaan peralatan akan dengan mudah berkisar dalam jutaan elemen campuran. Dan ras automaton mahir dalam hal ini, maka biayanya mungkin lebih rendah. Namun itu mungkin masih akan melebihi ratusan ribu elemen campuran. Ini jelas sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh penguasa sektor otomat biasa. Mengenai penggunaan energinya, itu tidak terlalu mengejutkan.
Karena ular petir dapat terus berputar di sekitar perisai, jika tidak ada orang di dalam perisai, mereka dapat terus melakukannya, menciptakan lingkaran energi, membuat penggunaannya mendekati nol. Lingkaran energi itu seperti basis Dewa A3. Penghalang energi dari pangkalan besar itu mampu menahan serangan ksatria sekalipun. Penghalang penuh warna dipertahankan, selama itu tidak diserang, itu tidak akan menggunakan energi sama sekali. Saat Luo Feng dan timnya melarikan diri, tiba-tiba, pancaran titik cahaya muncul dari 9 titik di perisai petir. Titik-titik ini dengan cepat melesat ke arah kelompok untuk mengelilinginya, memaksa mereka melambat ketika sejumlah besar titik menembaki mereka. Ini robot otomat. Luo Feng dengan mudah melihat melalui mereka. Mereka tampak seperti titik-titik cahaya dari jauh, namun pada pemeriksaan yang cermat, orang bisa tahu. Mereka adalah robot perak yang tingginya 12 meter. Mereka membawa pedang baja tebal di punggung mereka dan tubuh permukaan mereka membungkus ular guntur yang tak terhitung jumlahnya di dalam neraka sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Ini robot guntur automaton, Taiwo menekankan. Kami dalam masalah, neraka guntur dan tentara robot guntur, ini adalah kombinasi umum dalam ras robot automaton, namun masih menakutkan. Biasanya hanya tingkat abadi yang memiliki perlengkapan setingkat ini. Kesembilan anggota tersebut mendengarkan perintahnya. Luo Feng mulai merasakan kelemahannya sendiri, dia sangat akrab dengan taktik pertempuran dalam kemanusiaan itu sendiri. Namun ras lain dan strategi mereka, meskipun ia telah meneliti banyak tentang hal itu melalui jaringan alam semesta virtual, penjelasannya terlalu ambigu. Seperti ras automaton, situs tersebut mengatakan mereka adalah AI yang hidup dan masing-masing mewakili kerajaan otomat. Dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri, kontrol yang hebat, kombinasi dan taktik, mereka bisa membentuk serangan yang menakutkan. Semua orang mendengarkan, ikuti aku, kita akan melakukan terobosan dengan kecepatan terbesar, kita harus keluar dari neraka guntur, perintah Taiwo. Baik Kapten, anggota 9 orang mendengarkan. Tim segera terbang dengan kecepatan yang mengejutkan, karena lokasinya terlalu besar, tim kecil mereka harus berjuang keras hanya untuk berkeliling di sekitar pasukan robot guntur. Sementara itu di dalam ruang kontrol kapal yang rusak, otomaton Palati tersenyum, mencoba melarikan diri. Pasukan 6, jalankan formasi C9. Robot-robot ini memiliki fleksibilitas yang lebih rendah, mereka seharusnya tidak bisa menangkap kita. Luo Feng menghindari robot-robot petir dan terus melarikan diri. Tentara robot terdekat tiba-tiba menyerap sejumlah besar ular guntur. Lebih dari 100.000 robot petir tampaknya membentuk sirkuit listrik, karena ular yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui mereka, yang 21 robot tiba-tiba menghasilkan bola petir yang lebih dahsyat. 21 bola petir, mereka semua membentuk ukiran khusus, hampir seperti jaring ikan guntur. Jaring ikan melesat dengan kecepatan rendah. Saat mendekati Luo Feng dan timnya, ikatan yang kuat melambat dan menutupi tim. Tekanan kuat, T menjebak tim, itu benar-benar diresapi dengan hukum ruang angkasa, ini membuat Luo Feng terkejut. Taiwo berteriak, melepaskan energi dan domain hukumnya yang abadi. Titik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke sepanjang puluhan ribu kilometer. Setiap dari mereka sangat berat, menabrak perisai petir yang besar. Energi abadinya dengan cepat menyerang. Buka, ras induk api menggunakan palu besar untuk memukul musuh. Penguasa sektor, Matt Wu, mengendalikan senjata energi rohnya, salah satu dari 9 senjata dewa untuk para pembaca roh, persenjataan titisan dewa. Itu langsung membentuk roda cahaya dan menebas jaring dengan dahsyat. Jaring pun terbuka, dewa sektor berjubah putih memiliki gerimis balok cahaya melayang di sekitarnya, menyebabkan ruang melengkung dan merobek, dan kemudian terbuka. 9 anggota semua melepaskan serangan mereka, Luo Feng menggunakan senjata Nansen-nya juga. Jaring guntur tidak benar-benar menyerang mereka, akan tetapi menjebak mereka di dalam sana. Dan dari kejauhan, salah satu dari 9 tentara robot sudah menyusul. Seketika Kapten Taiwo berteriak, dan dia akhirnya memecahkan lubang selebar puluhan kem di jaring. Pada waktu bersamaan, seluruh jaring langsung hancur. Seketika juga, jaring yang awalnya tidak stabil hancur, energi petir yang kuat meledak terbuka, langsung merobek ruang sekitarnya, getaran yang kuat menghantam tim kecil Luo Feng juga, namun Kapten Taiwo memblokir mereka. Kapten, Rock tampak khawatir pada Kapten. Aku baik-baik saja, katanya lembut. Kalian semua, sepertinya ini akan merepotkan.
Pasukan robot telah mengelilingi kita, sepertinya kita tidak akan bisa menghindari pertarungan ini. Kenapa melarikan diri? Karena kita menuju ke suatu tempat untuk bertarung, mungkin juga memulai pertarungan dari sini. Poison menjilat bibirnya, matanya berkilau. Mendengar itu, Hammer mengangguk. Mata anggota lain semuanya berkilau dengan semangat juang. Wanita iblis, Wei, kalian berdua lebih berhati-hati. Perintah Taiwo, kita bisa melindungi diri kita sendiri, membunuh musuh bagaimanapun akan sulit. Melawan ras otomat, ilusi kita tidak memiliki efek sama sekali. Wei Kurus berkomunikasi kembali. Setiap ilusionis tahu bagaimana mengendalikan senjata roh juga, satu-satunya hal adalah bahwa mereka lebih mahir dalam ilusi, tetapi tidak terlalu banyak menggunakan senjata itu sendiri. Ruang dengan cepat kembali pulih. Dan 3 tim robot sudah mengepung tim kecil itu. Setiap pasukan memiliki lebih dari 100.000 robot, dengan pandangan sekilas, mereka memiliki tim yang sepenuhnya dikelilingi. Di kejauhan, 6 tim lain bergegas dengan kecepatan rendah, hanya perlu beberapa detik bagi mereka untuk benar-benar diblokir. Aku ingin tahu bagaimana tim akan menangani ini. Luo Feng sangat tenang. Pasukan robot otomat, selama dia mengeluarkan tanaman pemakan star yang abadi, dengan kemampuan regeneratif dan kemampuannya untuk tumbuh lebih dari 1 juta kilometer, itu bisa membungkus semuanya secara instan. Di dalam ruang kontrol kapal yang jauh yang rusak, perangkap sudah diatur, waktunya untuk mengumpulkan. Palati berkata dengan lembut di kursinya. 1 penguasa abadi dan 9 penguasa sektor, aku paling banyak akan kehilangan 27% dari robot sebelum aku bisa menang. Di luar angkasa, 3 tim robot guntur di sekitar tim Luo Feng langsung memulai serangan mereka. Robot-robot itu tingginya 12 meter, mengacungkan pisau paduan dari punggung mereka dengan tertib, setelah itu mereka melesat dan bergegas ke tim. 10 orang, melawan 1 juta robot guntur. Adegan tim yang dikelilingi oleh 1 juta robot petir membuat Rock yang tidak berpengalaman bergidik. Bunuh! Pejuang ras induk api, Hammer berteriak dan melepaskan proyeksi dunianya, langsung menelan robot di sekitarnya dan memperlambatnya. Dengan perisai besarnya, dia dengan mudah bertahan melawan serangan mereka. Tingginya 12 meter dan ini membuat sulit bagi terlalu banyak untuk menyerang sekaligus. Hammer dengan mudah bertahan melawan mereka. 1 perisai besar, dan 1 palu besar. Seketika, palu itu melesat secepat kilat ke dada robot, kemudian peti paduan robot itu ditembak dan itu ditembak dari jauh. Di belakangnya, robot tersebut dengan mudah mengelak. Anggota baru, gunakan serangan beratmu. Robot petir ini semuanya merupakan paduan kelas E9. Menghancurkan tubuh mereka akan menghabiskan terlalu banyak energi, itu tidak layak. Cukup gunakan serangan berat untuk menghancurkan mesin mereka di dalam. Robot berbasis kuantitas ini mungkin tidak terlalu mahal. Pukul mereka dengan keras, bahkan jika tubuh mereka masih utuh, mereka tidak akan bisa bergerak setelahnya. Ras palu induk api memerintahkan Luo Feng dan Rock. Rock mengacungkan 2 pedang saat ia menggunakan proyeksi dunianya. Dimengerti, dia menjawab. Dia mulai dengan marah menyerang robot guntur, setiap pedang dengan getaran yang cukup saat dia memotong tubuh mereka. Meskipun itu hanya meninggalkan goresan kecil di permukaan dan tampaknya tidak rusak, pada kenyataannya, mesin internal masing-masing robot dihancurkan dari dalam. Setelah menerima setiap serangan, mereka tidak bergerak. Kemudian tornado menerjang robot-robot itu. Tornado menebas dengan kilatan pedang yang dingin, namun hanya sepertiga robot yang tertabrak dan yang tidak bergerak. Ini adalah tornado dari 9 jenderal penguasa sektor, ia adalah yang tercepat di antara 7 tentara tua. Tornado, kamu kurang beruntung. Wanita iblis yang jauh mengendalikan bola cairan yang melayang. Senjata roh seperti cairan ini dengan mudah memblokir robot petir di sekitarnya. Setidaknya aku membunuh lebih banyak darimu, kata Tornado serius. Banyak jenderal penguasa sektor dengan mudah menghancurkan musuh. Selain wanita iblis ilusionis, yang lain membersihkan robot-robotnya. Bahkan ilusionis Wei mengendalikan persenjataan Nansen dan dia menggunakan bentuk ketujuh, langit dan pilar tanah. Ketebalannya sekitar 20 cm dan panjangnya 6 meter, batang emas itu menebas setiap robot. Pilar langit dan tanah ini adalah model serangan berat. Ketika mereka dipukul, sontak saja semua robot pun jatuh. Madman, prestasi kamu di persenjataan Nansen juga sangat tinggi, alat pengiris ruang tingkat 8. Atau pertandingan level 9 pertempuran tingkat abadi. Tanya ilusionis kurus. Tingkat pembunuhan Luo Feng sangat tinggi.
Dia juga menggunakan pilar bentuk ketujuh, namun pilar emas yang terbentuk memiliki kekosongan besar. Saat berguling, ia dengan mudah menghancurkan puluhan robot sekaligus. Dengan hanya satu sapuan, banyak dari mereka hancur. Pilar emas ini diresapi dengan hukum antariksa, dan sangat berat dan kuat. Efisiensi membunuh musuh itu mengejutkan. Siapapun dapat dengan mudah mengatakan bahwa siapapun yang dapat melepaskan bentuk ketujuh ke tingkat seperti itu mungkin dapat melepaskan tingkat yang lebih tinggi dari itu, ke-8 atau bahkan ke-9. Karena itu, si ilusionis Wei bertanya, tentara robot guntur ini seharusnya tidak selemah itu. Luo Feng mengendalikan persenjataan Nansen dan dengan mudah menghancurkan robot di sekitarnya. Dia seharusnya masih memiliki taktik lain. Robot otomat jauh lebih lemah daripada prajurit serangga. Mereka semua hanyalah robot. Satu serangan besar dapat mengguncang dan merusak mesin internal mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Pikir Luo Feng, tentara serangga sebenarnya adalah bentuk kehidupan. Dalam hal produksi, mereka jauh lebih tinggi. Robot automaton kelas E9 hanyalah robot besar yang dibuat dengan paduan E9. Karena ada lebih dari 1000 robot E9, biaya produksi mungkin akan sama dengan kapal kelas E9 dengan diameter 100 meter. Adapun prajurit serangga puncak penguasa sektor, masing-masing dari mereka dihargai dengan harga kapal kelas E9. Hanya dari harga saja orang bisa melihat mana yang lebih baik. Kumpulkan, aku akan mengumpulkan semua. Racun kimiawan berdiri di ruang angkasa. Dua tanaman merambat hijau gelap memanjang dari sirahnya, dengan mudah membersihkan robot di sekitarnya. Banyak robot semua diimobilisasi setelah dipukul dan disimpan di cincin dunianya. Kumpulkan mereka setelah melumpuhkan mereka. Itu akan membuat musuh merasakan terkurung. Hahaha, robot-robot ini hanya berharga karena paduannya, satu saja tidak akan bernilai banyak, tetapi 1000 akan cukup untuk sebuah kapal. Jika kita bisa mendapatkan 10.000 dari mereka, kita akan mendapat banyak, ucap Poison sangat bersemangat. Benar, kumpulkan. Wanita iblis mengangguk. Kumpulkan dan buat dia merasakan cubitan dan lari. Biarkan musuh itu tahu bahwa dia menabrak papan logam. Kapten Taiwo tertawa keras juga. Sambil tertawa, ia menggunakan domain hukumnya untuk dengan hati-hati memindai tentara robot guntur yang tak ada habisnya. Meskipun hampir 10.000 robot telah hilang, dibandingkan dengan jutaan tentara yang kuat, itu hanya 1%. Di kapal yang jauh, Palati tersenyum di kursinya. Mereka sudah berkumpul, pertama-tama menjebak yang abadi dan membunuh 9 penguasa sektor. Kemudian gunakan semua kekuatan untuk membunuh yang abadi, biarkan pembantaian dimulai. Di luar angkasa, 10 penguasa sektor yang dikelilingi oleh jutaan robot otomat akhirnya mengubah ekspresi mereka. Kapten, hati-hati Kapten. Yang lain semua jelas melihat 3.000 senjata laser menembaki jutaan tentara yang kuat, mengelilingi Kapten Taiwo. 3.000 senjata ini adalah serangan luar angkasa, robot yang tak terhitung jumlahnya yang gila menyerap guntur, dan memasukkannya ke dalam 3.000 robot inti. 3.000 robot inti ini mengepung dan menyerang Taiwo. Pergilah, Taiwo berteriak, dengan kilat dia muncul di depan salah satu dari mereka dan meninju tubuhnya. Robot itu terlempar jauh. Permukaannya yang terbuat dari paduan kelas E9 meledak dan terbuka, menampakkan logam ungu di dalamnya. Ketika permukaan E9 meledak terbuka, itu, akhirnya mengungkapkan wajah aslinya. Sebuah robot logam yang benar-benar ungu, setelah diketuk oleh yang abadi, ia tidak rusak dan terbang kembali, bergabung kembali dengan 2.999 robot lainnya dan melanjutkan serangannya. Di kejauhan, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Ini sebenarnya adalah esensi logam ametis F8. Sepertinya 3.000 robot yang mengelilingi Kapten semuanya robot kelas F8. Ini merepotkan, robot tingkat tinggi seperti itu, hanya mengguncang mereka dengan serangan keras tidak akan melakukannya. Esensi batu kecubung. Ini esensi batu kecubung. Itu bukan robot kelas E9 tapi robot kelas F mahal. 7 tentara tua mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak sesantai sebelumnya, 1 juta robot E9 mungkin hanya bernilai 100 robot F8. Tapi, hanya 3.000 robot F8 sudah cukup untuk mengalihkan perhatian Taiwo yang tingkat abadi. Robot normal yang tak terhitung jumlahnya menyerap energi neraka guntur, dan berubah menjadi robot F8, membuat mereka benar-benar mampu menekan Kapten, pikir Luo Feng. Hati-hati, ada robot kelas F8 lainnya. Kapten memperingatkan mereka dengan cemas.
Memang benar begitu. Senjata laser yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah 800 robot inti. 800 ini langsung mengepung dan menyerang Luo Feng dan 8 penguasa sektor lainnya. Para ilusionis Wei dan wanita iblis masing-masing memiliki 50 robot inti yang menyerang mereka. Hammer, Tornado, God dan Rock, termasuk Luo Feng, masing-masing memiliki 100 di sekitar mereka. Dan mereka menggunakan serangan hukum gabungan, sehingga kekuatan mereka tidak masuk akal. Ini merepotkan. Racun, racun, selamatkan aku. Ekspresi iblis wanita berubah ketika dia berteriak. Semua orang memberikan segalanya untukmu. Kimiawan Poison berteriak, keluarkan beberapa senjata pamungkas kamu, jangan menyimpannya. Kita selalu bisa menukar lebih banyak harta ketika itu hilang. Namun jika kamu mati, itu benar-benar berakhir. Tanaman merambat hijau tua keluar dari tubuhnya dan menyebar ke berbagai arah. Masing-masing dari mereka mencapai ratusan kem panjangnya, dan membungkus sejumlah besar robot normal dan dengan gila menyapu mereka. Seketika Hammer berteriak juga, kristal belah ketupat di dahinya menyala dan tubuhnya tumbuh sedikit. Dewa lapis baja putih itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Buku yang dikuasainya robek, dan bentuk yang tak terhitung jumlahnya pun menyatu dengan tombak yang dipegangnya, membuatnya lebih kuno dari sebelumnya. Aku harus berusaha. Yang paling tenang di antara kelompok itu adalah Luo Feng, yang melihat persenjataan Nansen, bentuk ke-9 pertandingan melawan tingkat abadi, seharusnya cukup untuk menghancurkan robot-robot bodoh ini. Batang panjang emas gelap di punggungnya langsung dipisahkan bersama dengan pilar emas, bila emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dibentuk bersama-sama, dan menjadi bentuk paling sempurna dari persenjataan Nansen, bila emas Nansen. Bila emas dengan panjang normal 3 meter pun terbentuk. Pedang emas Nansen, pertandingan melawan tingkat abadi. Formulir ke-9, adegan itu benar-benar mengejutkan para jenderal lainnya. Meskipun pertahanan robot petir kelas F sangat kuat, serangan mereka secara alami lemah. Mereka mengandalkan robot kelas E yang tak terhitung jumlahnya memasok energi dari neraka guntur, dan mengumpulkan mereka di dalam inti robot kelas F, untuk membuat mereka lebih kuat. Meski begitu, hanya satu robot kelas F saja yang mirip dengan satu sektor jenderal yang kuat. Bajingan ini memang sulit dihadapi. Taiwo mengamuk. 3.000 robot petir kelas F menyebar ke sekitar Taiwo dan mengelilinginya. Mereka terus menyerap energi dari robot guntur yang tak terhitung jumlahnya yang ada di sekitar. Pada saat ini, Taiwo terus-menerus diserang. Meskipun dia tidak peduli dengan serangan tunggal, dengan 3.000 di antaranya, selama sepertiga serangan menghantamnya, itu akan menjadi mimpi buruk. Untungnya dia berhasil mengelak dengan baik. Dia mengetuk mereka berulang-ulang, membuat jumlah yang mengelilinginya berkurang. Namun setelah beberapa saat, mereka sekali lagi akan kembali, dan hampir tidak rusak. Meskipun kecepatan serangannya cepat, jumlah robot kelas F yang mengelilinginya tidak pernah lebih kurang dari 2.500. Seperti itu, Taiwo ditahan oleh 3.000 robot petir, tidak dapat membebaskan diri. Semua orang berhati-hati, robot kelas F ini semua dapat dibandingkan dengan jenderal penguasa sektor setelah menerima semua energi. Taiwo berkomunikasi dengan mendesak, Poison, kami mengandalkanmu. Musuh tidak tahu kekuatanmu, berikan semua milikmu. Simpanlah wanita iblis dan Wei dan yang lainnya ke dalam cincin duniamu. Dan Madman, Taiwo mengamati pertempuran, menemukan kekuatan Luo Feng, kamu bisa melepaskan bentuk ke-9 dari persenjataan Nansen, bantu anggota lainnya. Dimengerti, Poison dan Luo Feng menjawab bersamaan. Poison mengandalkan sejumlah besar tanaman merambat hijau gelap yang memanjang keluar dari sirahnya yang membungkus sejumlah besar robot automaton normal. Itu menggali melalui mereka ke segala arah, menyebabkan keributan besar dalam pasukan robot. Karenanya, 100 robot kelas F yang mengelilinginya tidak mampu menyerap energi yang cukup dari yang lain. Sebenarnya dari tempat kejadian, semua orang bisa tahu bahwa robot kelas F hanyalah bongkahan logam besar. Satu potongan logam abadi tanpa kemampuan menyerang. Satu-satunya alasan serangan mereka kuat adalah karena robot normal yang tak terhitung jumlahnya menyerap energi dari neraka petir dan mengirimkannya. Tanpa neraka guntur, robot kelas F ini tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Tanpa jumlah besar robot normal, penyerapan energi robot kelas F akan berkurang puluhan ribu kali. Hati-hati racun, Luo Feng berkomunikasi. Jumlah robot kelas F pada dirinya naik dari 400 menjadi 800 dalam sekejap.
400 lainnya ditujukan pada Luo Feng dan yang lainnya. Bajingan kecil, Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan mengendalikan pisau emas Nansen. Bila emas Nansen adalah iblis, muncul sesekali dan langsung menghilang dari pandangan saat bepergian melalui ruang angkasa, muncul ratusan meter di tempat lain. Dan bergemuruh, bilahnya mengenai robot kelas F. Bentuk ke-9 ini cukup kuat untuk menyakiti orang yang tidak akan mati, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Seketika, robot kelas F itu terlempar jauh saat ia lepas kendali. Kejadian itu sangat cepat, saat melakukan serangan dan menjatuhkan banyak robot kelas F terjatuh. Perlu diketahui, bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui celah ruang, seberapa mengerikan kecepatan teleportasi. Itu jauh melebihi kecepatan gerakan Taiwo. Selama seseorang yang abadi belum mencapai tingkat teleportasi, kecepatan mereka tidak bisa menyamai pisau ini. Bahkan Taiwo bisa dengan mudah mengetuk hampir 500 dari mereka dalam sekejap. 50 robot di sekitar Luo Feng, dalam sekejap mata, telah terlempar saat pisau emas menyerang mereka sebanyak 50 kali. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan melintas, dengan cepat menuju ke arah wanita iblis yang mulai lelah karena terus-menerus membela. Wanita iblis, Luo Feng melintas, pisau emasnya menembus dan merobohkan robot kelas F. Madman, aku mencintaimu sampai mati. Wanita iblis yang lelah itu berteriak dengan gembira. Cepat bawa aku ke cincin duniamu. Wanita iblis disimpan di cincin dunia Luo Feng. Bajingan, Poison mengertakkan gigi. Dia sudah mengacungkan sebotol cairan berwarna-warni, namun setelah dia melihat Luo Feng melepaskan kekuatannya, dia segera tersenyum dan menyimpan botol itu. Di medan perang, Luo Feng secepat kilat saat ia melewati tentara robot. Pisau emasnya melintas secara bersamaan, muncul sesekali dan menyerang dengan kecepatan yang menakutkan. Hahaha, anggota baru yang Kapten Rekrut ini sangatlah kuat. Madman, aku benar-benar menghormati kamu. Wei ilusionis yang mulai lelah karena melawan 50 robot itu juga tertawa keras. Dia mengirim C1 uman terbang ke Luo Feng, dia jelas bersemangat untuk lolos dari kematian. Ilusionis Wei disimpan di cincin dunia Luo Feng. Perlu diketahui bahwa dia dengan mudah mendapatkan 100 cincin dunia di Wulong Starfield. Cincin dunia, dia punya banyak cincin itu. Kemarilah, cepat. Hammer menderu dengan nada mendesak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hammer adalah pejuang yang sangat pemberani, dan serangan serta pertahanannya kuat. Satu-satunya kelemahannya adalah kelenturannya. Dia sering dilanda serangan robot kelas F. Jika itu bukan karena kekuatan alaminya, dia pasti sudah mati sejak lama. Saat 50 robotnya tersingkir, Luo Feng mempertahankan Hammer di dunianya. Madman, kamu benar-benar kuat. Rock anggota baru memuji juga. Sial, pertama kali aku bertemu dengannya, aku tahu orang gila ini adalah pejuang yang kuat. Hahaha, lihat betapa kuatnya dia, seberapa tegas dia, 50 robot kelas F, mereka hanya mainan melawan pisau emas Nansennya. Tingkat terakhir dari persenjataan Nansen ini sangat kuat. Dewa lapis baja putih tertawa riang. Hehehe, kita siap untuk masa depan. Hahaha, petarung tornado juga tertawa. Mereka semua disimpan di lingkaran dunia Luo Feng. Hanya 4 orang yang tersisa berjuang melawan robot, Taiwo, Poison, Luo Feng dan Mad Wu. Mad Wu adalah pembaca semangat, dia menggunakan kombinasi angin dan ruang. Juga, Dewa merobek persenjataan, penggunaan senjatanya saat ini mirip dengan alat pengiris luar angkasa tingkat 8 Nansen, dan kecepatannya menakutkan, ia bisa dengan mudah bertahan melawan 50 robot itu sendiri. Hahaha, Madman, ayo bantu aku. Taiwo berkomunikasi dengan penuh semangat. Aku segera datang, ucap Lu Feng. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan bergegas ke depan, mengendalikan pisau emas Nansen. Seketika bilahnya menjadi gambar yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu hampir sekejap mata, robot itu meledak, dan lebih dari 100 robot di jarak 10 km, dan ini juga hanya karena robot normal yang tak terhitung jumlahnya menghentikan mereka, jika tidak mereka akan terlempar jutaan kilometer jauhnya. Bila emas Nansen secepat kilat, muncul di mana-mana sesekali. Robot normal bahkan tidak mempengaruhi kecepatannya sedikitpun. Kemampuan untuk melewati celah ruang sangat luar biasa, itu membuat kecepatannya menjadi menakutkan. Dalam sekejap, lebih dari 500 robot terlempar jauh. Ketika robot pertama telah kembali,
Luo Feng telah menghempaskan 2000 robot kelas F. Taiwo mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari perangkap mereka. Haha, Madman, semua dieksekusi dengan indah. Seru Taiwo dengan gembira. Tim kecil pasukan robot guntur yang mengelilingi kelompok mereka dengan cepat mulai mundur, menyebar ke segala arah, dan neraka guntur yang diaktifkan juga ditutup. Mereka pergi. Mereka sudah mundur. Mad Wu, Poison, Taiwo dan Luo Feng melihat pasukan besar yang tersebar di 9 arah. Haruskah kita mengejar? Tanya Luo Feng. Tidak perlu. Taiwo menggelengkan kepalanya. Otomat yang mampu menghasilkan pasukan sebesar itu pasti memiliki kristal inti perusak sendiri seperti halnya sebuah abadi yang normal, bahkan kristal inti Dewa Api termurah akan sangat mahal. Jika itu digunakan untuk menyerang kita, itu hanya kerugian kecil bagi mereka. Namun jika kita terus mengejar mereka dan memaksanya untuk memberikan semua, ledakan satu inti kristal Dewa Api, jika kita tidak hati-hati, mungkin akan menghabisi kita. Luo Feng terkejut. Kristal inti Dewa Api, dia telah menggunakannya sebagai alasan melawan Kaisar Yanzhu saat itu. Satu kristal Dewa Api tingkat rendah, mirip dengan api penghancuran diri abadi yang normal, dengan statusnya saat ini ia dapat membelinya dengan harga diskon 600.000 poin. Dan perlombaan robot mahir dalam membuat mereka bisa mendapatkannya dengan harga lebih rendah. Otomat yang mampu mengatur neraka petir, kemungkinan besar memiliki kristal inti Dewa Api, atau benda semacam itu untuk perlindungan diri. Tebakanku benar, pasukan robot petir ini seharusnya menderita kerugian besar sebelum menyerang kita. Poison tertawa. Kami pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya, melihat kontrol dan sumber dayanya, dia pasti bisa melakukan jauh lebih baik. Sementara itu di dalam ruang kontrol kapal yang jauh dan rusak. Palati berteriak di kursinya, sebuah sektor tingkat 9 membantu bentuk kehidupan, yang lain dengan bentuk ke-9 persenjataan Nansen, bagaimana nasib aku bisa begitu buruk? Untuk benar-benar bertemu dengan kelompok manusia penguasa sektor yang langka seperti itu, jika hanya kerugian aku dari membunuh tingkat resmi abadi, itu tidak sebesar itu, dengan sistem serangan guntur neraka sedang dirusak, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ini keberuntungan kamu, doakan saja kamu tidak bertemu aku lagi. Di ruang hampa, Taiwo mengacungkan kapal alam semesta kelas S9. Kapten, kapal ini tampaknya sangat mirip dengan yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah area istirahatnya yang kosong. Luo Feng tersenyum. Itu tidak kosong lagi. Dia berdiri di dalam kapal dan menunjuk ke depan. Tempat peristirahatan tiba-tiba muncul dan terkunci tepat di tempatnya, menyelesaikan tata ruang. Luo Feng dan 4 orang lainnya segera melangkah masuk. Hahaha. Aku memesan 600 kapal S9 yang persis sama saat itu. Taiwo tersenyum. Semua dari mereka benar-benar sama, dan mampu mencapai kecepatan paling tinggi 1,2 mil kecepatan cahaya di alam semesta yang gelap, dengan ukiran hukum sederhana di luar. Ini bisa dikatakan kapal kelas S9 termurah. Namun selama bertahun-tahun, kami telah menghancurkan 182 dari mereka. Benar, keluarkan semua orang. Luo Feng mengangguk dan dengan pikiran. Tornado, Wei, God, Rock, Demon Lady dan Hammer semuanya muncul. 9 anggota dan kapten semuanya berkumpul di sana. Madman, kata wanita iblis, aku mencintaimu sampai mati. Haha, tim kami memiliki satu prajurit yang lebih kuat. Ruang istirahat meletus dalam sorak-sorai. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.